Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BBSJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara gurah pernapasan. Selamat menyimak. Baik, sebelum melakukan gurah, baiknya si pasien dijelaskan bagaimana prosedur gurah, ya. Yang pertama tentang teknisi gurah seperti yang pernah saya sampaikan di materi BBSJ. Jadi yang pertama, pasien dibaringkan dengan posisi tidur menghadap ke atas, ya, lalu mata suruh dipejamkan, mulut sedikit dibuka dengan posisi bernapas menggunakan mulut. Nah, di situ kita akan meneteskan cairannya, yaitu 1 mili dibagi 2, yaitu 0, mili di kanan dan di kiri. Lalu setelah terasa di tenggorokan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka posisi selanjutnya berubah tengkurap, yaitu menghadap ke bawah dengan posisi mulut dibuka. Dan di situ usahakan pasien harus bernapas, ya, kontrol pernapasannya dengan mengembaskan napasnya. Dan setelah itu sebaiknya memang direlaksasi dulu, dipijat pelan-pelan di atas pelipis alis, ya, pelan-pelan di kening, bagian-bagian kepala atas dipijat pelan-pelan, direlaksasi menggunakan minyak yang ini, minyak fresh, ya, minyak fresh care, bisa minyak angin atau minyak kayu putih. Dan usahakan urat-urat dari ujung kepala sampai ujung kaki, tangan, pundak, paha, semua dikendurkan supaya ketika nanti dimulai proses gurahnya akan mempermudah mengeluarkan cairannya ketika sarafnya kendur semua. Setelah itu baru dimulai untuk meneteskan cairannya. Seperti ini, pastikan bernapas, ya, jangan sampai ditahan napasnya. Setelah posisi berbalik tengkurap, mulut baiknya dibuka sambil bernapas, buka mulut lebar-lebar untuk bernapas. Jangan sampai tidak bernapas, jadi harus dikontrol napasnya. Jadi selama proses pengobatan gurah, bernapas menggunakan mulut, karena pada rongga hidung akan keluar banyak lendir nantinya. Jadi usahakan bertahan dalam keadaan santai, jangan keluarkan air lendir itu secara paksa. Jadi biarkan saja secara alami, nggak usah didorong-dorong terlalu kuat, ikuti panduannya saja. Tapi ketika nanti sudah lebih dari 10 menit, itu boleh dibantu pelan-pelan untuk mendorong napasnya menggunakan hidung, bertahan, ya, pelan-pelan gitu, ya. Beberapa menit sekali itu dibantu didorong pelan-pelan begitu. Hasilnya bagus, boleh sampai 90 menit atau 2 jam boleh. Kalau memang cairannya banyak, boleh sampai 2 jam. Jadi setiap orang berbeda-beda, ada yang cairannya memang banyak, ada yang cairannya sedikit, jadi nggak sama. Terus warna cairan lendirnya pun berbeda-beda, ada yang memang putih, ada yang kuning, ada yang sampai ke hijau-hijauan, ada yang sampai bercak-bercak darah, ya, tergantung kondisi kesehatan di dalam tubuhnya itu sendiri. Nah, dalam 1 sampai 15 menit biasanya yang keluar cairan-cairan bening, itu cairan-cairan biasa. Nanti akan disusul dengan cairan yang mulai kental di 15 menit pertama sampai ke menit ke 30, dan di
lendir-lendir yang keras yang agak sulit dikeluarkan, itu di menit ke 30 lebih biasanya akan keluar. Jadi sembari biasanya yang dialami oleh pasien atau klien gurah itu yang dialami biasanya pegal-pegal bagian tubuh sini. Nah, ini boleh dibantu sambil dipijit-pijit seperti ini, pijit-pijit seperti ini, atau dikasih minyak ya. Biar agak fresh dikit ya, di leher seperti ini. Pijit-pijit seperti ini biar rileks. Yang baik. Jadi cairan yang keluar itu diupayakan nggak usah kita bantu untuk keluar ya di awal ya, biarkan saja cairannya keluar secara alami ya. Nanti ada tahap kapan kita harus mulai membantu mendorong. Untuk tahap awal kita cukup konsentrasi bernapas ya, mengontrol pernapasan kita karena posisinya tengkurap dan biasanya napasnya agak sulit. Biasanya di menit ke 15 akan keluar seperti ini. Jadi untuk posisi dipan atau tempat tidur nggak harus seperti ini ya, boleh di tempat lantai, di matras juga bisa, atau boleh sambil duduk seperti video-video sebelumnya atau contoh-contoh sebelumnya. Jadi nggak harus seperti ini kalau memang nggak. Jadi Bapak Ibu, beberapa menit sekali usahakan pasien agak dipijat di bagian pundak ya, punggung, leher, itu kepala, itu biasanya memang pegel sekali. Jadi sesering mungkin dipijat biar merasakan nyaman, karena kalau pasien nggak nyaman pun cairan itu akan sulit untuk keluar. Jadi mudah-mudahan jarang gagal kalau untuk proses gurah. Yang penting kita telaten saja. Cairannya itu mengalir dengan sendirinya ya. Jika waktu sudah dianggap cukup dan posisi kira-kira sudah 40-60 menit,
dan cairan sudah tidak keluar lagi, sudah cukup kering, boleh diberhentikan. Tapi jika cairannya masih banyak ya dilanjutkan. Dan untuk memberhentikannya, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan hidung dengan tisu ya. What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone. Lalu baiknya di akhir sesi gura pasien diberikan air minum hangat agar untuk menghentikan rasa haus, karena gurah itu membuang lendir dari posisi haus banget. Tapi jangan terlalu banyak, setengah gelas saja cukup, karena untuk membersihkan sisa-sisa lendir. Dan perintahkan pada pasien untuk kembali tidur dengan menghadap ke atas sambil bernapas seperti biasa. Tarik napas dari hidung, lepas dari mulut, ulangi sampai 3 kali. Nanti di situ dirasakan akan ada sisa-sisa lendir yang turun dari hidung ke tenggorokan. Kalau sudah rasa banyak, buang ya, seperti itu. Dan lakukan beberapa kali ya, 2-3 kali sampai benar-benar bersih. Wasting no time, I'm losing my mind. Here till the day I depart. Don't know what's wrong, something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone. Love's taken flight. Things just feel heavy tonight. Things just feel heavy tonight. deg-degan ya? Ya awalnya pertama kali awalnya itu agak nervous ya, agak gimana gitu. Soalnya antara bukan takut ya, gimana ya, cemas kemudian mau relax. Nah tapi begitu relaxnya itu cemasnya kondisi kita mix kemudian relax, nah itu agak santai nyaman baru kita mulai. Memang diusahakan harus relax. Betul, ada relaxnya itu nggak tegang, dia nggak keluar. nggak tegang gitu. Memang ketika apa namanya